Yang balas menatapku saat itu bukanlah Luna. Sore ini, setelah geraman mengerikan itu, semua suara mendadak hilang. Total, tergantikan oleh kesunyian yang terlalu sempurna, terlalu hampa. Keheningan yang menekan, yang terasa lebih mengancam daripada kebisingan tadi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berdebar liar dalam irama panik yang memekakkan telinga. Rasa khawatir yang aneh mulai memukul mundur rasa takutku hingga tumbang. Dengan langkah-langkah ragu yang terasa seperti bukan milikku, aku memberanikan diri keluar dari kamar. Lorong kos yang remang tampak lebih panjang dan sempit dari biasanya. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan, seperti sedang mengambil napas terakhirnya. Pintu kamar 17 tertutup. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ada celah sempit yang tidak pernah ada sebelumnya. Seolah seseorang atau sesuatu sengaja membiarkannya terbuka, mengundang untuk dilihat. Dengan lutut gemetar, aku berjongkok. Tanganku yang dingin dan berkeringat menempel di lantai yang terasa beku. Aku mendekatkan mataku ke celah itu, mengintip ke dalam kegelapan. Awalnya hanya gelap. Lalu perlahan-lahan, mataku yang beradaptasi mulai menangkap sebuah siluet. Seseorang sedang berdiri di tengah ruangan. Luna. Tapi tidak, itu bukan Luna. Sosok itu berdiri membelakangi pintu, menghadap cermin rias yang retak di dinding seberang. Rambutnya, yang panjang dan hitam tampak acak-acakan, seperti telah dicabik-cabik, sebagian kusut menutupi wajahnya. Bahunya naik turun dengan cepat, terengah-engah, seolah ada sesuatu yang menyumbat dadanya, dan lalu ia bergerak. Gerakannya tak seperti manusia. Tubuhnya melengkung ke belakang, meliuk seperti tak punya tulang, seolah sedang menari dalam alunan musik mimpi buruk. Setiap gerakan itu menimbulkan bunyi krek yang lembut namun mengerikan, seperti tulang rawan yang diremukkan dan disambung kembali. Aku menahan keinginan untuk muntah, tapi aku tidak bisa berpaling. Ia kemudian menoleh. Bukan menoleh. Kepalanya berputar lebih dulu, perlahan, nyaris 180 derajat, sementara tubuhnya tetap menghadap cermin. Matanya, oh Tuhan, matanya. Putih seluruhnya. Tidak ada iris, tidak ada pupil. Seperti dua bola marmer pucat yang mati, dan senyumnya terlalu lebar, merekah dari telinga ke telinga. Seolah kulit wajahnya sedang ditarik paksa dari dalam oleh sesuatu yang beringas. Dari bibir yang tersenyum mengerikan itu, keluar sebuah suara. Dia milikku sekarang. Suara itu bukan milik Luna. Suara itu berat, serak, penuh kepuasan, dan memuakkan. Tawa kecil yang kering menyusul, nyaring seperti logam digoreskan ke kaca. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku, terpaku oleh pemandangan itu. Sosok itu kini menghadapku sepenuhnya. Tubuhnya ikut berputar dengan sentakan yang tidak wajar. Wajahnya memuakkan senyum itu tidak berhenti tumbuh. Tangannya yang kurus dan pucat terangkat. Jari-jarinya yang panjang menari di udara, seperti cakar yang sedang memilih mangsa berikutnya. Kau mau lihat lebih jelas, Sari? Suara itu tidak terdengar oleh telingaku, tapi meledak langsung di dalam kepalaku. Sebuah invasi dingin yang membuatku mual. Dia sudah sangat lelah. Kau juga terlihat lelah, bukan? Kami bisa bertukar tempat jika kau mau. Aku merasakan sentuhan. Dingin, tajam, dan basah di tengkukku. Tidak ada siapa-siapa di belakangku, aku tahu itu, tapi sesuatu baru saja menyentuhku. Jeritan yang kutahan akhirnya meledak, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Dengan panik, aku mendorong tubuhku ke belakang, tersandung kakiku sendiri, lalu berbalik dan lari sekuat tenaga. Pintu kamarku hampir tidak sempat kututup sebelum aku membantingnya, memutar kunci dengan tangan gemetar, dan menjatuhkan seluruh tubuhku ke lantai. Punggungku bersandar di pintu, seolah berat badanku bisa menahan apapun yang ada di luar sana. Tangisku akhirnya pecah, bukan karena sedih, tapi karena teror murni. Aku aman di kamarku, tapi aku tahu, dinding tipis ini tidak akan pernah bisa melindungiku lagi. Ia kini bukan lagi sekadar pemisah, tapi sebuah undangan. Undangan untuk mati,